Sore itu, Ciputat tampak seperti hari-hari lainnya. Tidak ada teriakan, tidak ada tanda bahaya, hanya udara sore yang hangat dan aktivitas warga yang berjalan normal. Namun di balik ketenangan itu, sebuah tragedi perlahan sedang menunggu waktunya. Di sebuah warung sederhana, seorang bayi perempuan berusia 6 bulan menangis tanpa henti. Tangisan yang seharusnya menjadi panggilan kasih. Sayang, namun sore itu justru menjadi awal dari kisah kelam yang tak pernah terbayangkan. Bayi itu berada dalam gendongan ayah kandungnya, Is, 28 tahun. Wajahnya tak lagi tenang. Kesabaran perlahan terkikis, digantikan emosi yang semakin sulit dikendalikan. Is meminta istrinya untuk segera membuatkan susu. Ia berharap tangisan itu berhenti. Namun waktu terasa berjalan lambat, dan tangisan sang bayi justru semakin membuat emosi memuncak. Di titik inilah, segalanya berubah. Ketika kesabaran habis, akal sehat ikut menghilang. Satu keputusan fatal diambil, keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Alih-alih menenangkan, emosi Is justru meledak. Rasa kesal dan amarah yang tak terkendali menguasai pikirannya. Dalam kondisi emosi yang memuncak, sebuah tindakan fatal pun terjadi, tindakan yang tak seharusnya dilakukan oleh siapapun, terlebih oleh seorang ayah terhadap anaknya sendiri. Dengan gerakan kasar, bayi malang itu dilemparkan ke arah lantai. Benturan keras tak terelakkan. Kepala kecil itu menghantam permukaan dengan kekuatan yang tak sanggup ditahan tubuh rapuhnya. Tangisan yang sebelumnya memenuhi ruangan mendadak berubah menjadi suara yang lebih lirih, seolah meminta pertolongan. Namun tragedi belum berhenti di situ. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa tindakan itu terjadi lebih dari sekali. Pada kejadian pertama, bayi tersebut dibanting ke atas matras dalam posisi tengkurap. Tangisnya masih terdengar, meski semakin melemah, bukannya berhenti. Emosi Is kembali mengambil alih. Untuk kedua kalinya, bayi itu dibanting ke atas kasur dalam posisi terlentang. Pada momen inilah, sebuah botol susu turut mengenai bagian kepala korban. Setelah itu, suara tangisan berubah menjadi rintihan singkat lalu senyap. Kesunyian yang datang setelahnya bukanlah ketenangan. Ia adalah keheningan yang syarat dengan ketakutan dan penyesalan. Bayi itu terdiam, tubuhnya tak lagi bergerak seperti sebelumnya. Kepanikan pun melanda keluarga. Menyadari kondisi anaknya yang tak biasa, keluarga segera membawa sang bayi menuju rumah sakit terdekat. Harapan masih ada. Setiap detik di perjalanan menjadi doa yang tak terucap, berharap keajaiban akan terjadi. Namun takdir berkata lain. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, bayi perempuan itu menghembuskan napas terakhirnya. Pendarahan di bagian kepala menjadi penyebab utama. Di usia yang bahkan belum genap setahun, hidupnya terenggut dengan cara yang tak seharusnya dialami oleh siapapun. Tangisan yang sebelumnya memenuhi sore itu kini berganti dengan duka yang mendalam. Dari hasil penyelidikan, terungkap bahwa tindakan itu dilakukan lebih dari sekali. Fakta demi fakta membuat siapapun yang mendengarnya sulit untuk menerima kenyataan. Is akhirnya mengakui perbuatannya. Ia mengakui kehilangan kendali atas emosinya, sebuah pengakuan yang datang terlambat setelah nyawa tak lagi bisa diselamatkan. Kini bayinya tak bisa kembali. Hanya penyesalan yang membuat ia tertunduk dan meratapi perilakunya sendiri. Kini yang tersisa hanyalah duka.
Tangisan bayi itu telah berhenti selamanya, meninggalkan luka mendalam bagi keluarga dan peringatan keras bagi kita semua. Padahal banyak dari kita yang ingin memiliki bayi tapi belum dikasih oleh Yang Maha Kuasa. Sedangkan Is dengan mudahnya menghabiskan nyawa darah daging ia sendiri. Banyak sekali kasus yang menelantarkan anak kandung atau bahkan menghabiskan nyawanya. Dari sini, kita belajar bahwa gak semua bisa bertanggung jawab dengan anaknya. Gak semua orang tua cocok menjadi orang tua. Buat kalian yang belum siap punya anak, jangan berbuat yang tidak pantas. Karena perbuatan kita di dunia selalu dicatat oleh malaikat. Kalau kalian tersentuh dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Video selanjutnya gak kalah seru dari kasus ini. Tetap stay tune di video selanjutnya ya. Terima kasih.